Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Dinda Jafira dari kelas 12 IPA 3 perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Nah, di kelompok 5 ini terdapat 3 anggota. Yang pertama ada Muhammad Faiz, yang kedua ada saya sendiri Najwa Dinda Jafira, dan yang ketiga ada Rizky Juliana. Langsung saja kita ke materinya. Nah, gelombang elektromagnetik. Definisi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Hubungan antara kecepatan gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang sebagai berikut. C sama dengan lambda kali F, di mana C adalah kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan semua massa di alam semesta pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, dan semakin tinggi frekuensinya. Nah, sumber gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Adanya gelombang elektromagnetik juga dapat terjadi beberapa sumber. Berikut ini merupakan beberapa sumber yang bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada osilasi listrik, yang kedua ada sinar matahari, yang ketiga ada lampu infrared yang secara khusus dapat menghasilkan inframerah. Yang keempat ada lampu ultraviolet yang secara khusus dapat menghasilkan ultra ungu. Yang kelima ada penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam dapat menghasilkan sinar X atau bisa disebut dengan istilah sinar Röntgen. Yang keenam ada inti atom yang tidak stabil sehingga dapat menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Dan untuk radiasi sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik. Nah, sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik juga memiliki beberapa sifat di dalamnya. Nah, agar kalian lebih mudah paham akan gelombang elektromagnetik, berikut adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang elektromagnetik berupa gelombang transversal. 2. Perubahan medan listrik E dan medan magnet B terjadi pada saat yang bersamaan. 3. Arah medan listrik E dan medan magnet B saling tegak lurus. 4. Kuat medan listrik E dan medan magnet B besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain. 5. Arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus arah medan listrik E dan medan magnet B. 6. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. 7. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum atau konstanta dengan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, selanjutnya ada spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik dan penerapannya. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar X-ray, dan sinar gamma. Dengan kecepatan cahaya, spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang frekuensi atau tenaga per foton. Spektrum ini secara langsung berkaitan dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Hasilnya kecepatan cahaya yaitu 300 mm per sekon. Energi dari foton sebesar 41 V per Hz yaitu 4,1 dan panjang gelombang dikalikan dengan energi per foton adalah 1,24. Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang dari sinar gamma.
Gelombang pendek berenergi tinggi sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dan panjang gelombang sangat panjang. Pembagian ini sebenarnya tidak begitu tegas dan tumbuh dari penggunaan praktis secara langsung secara historis berasal dari berbagai macam metode deteksi. Biasanya dalam mendeskripsikan energi spektrum elektromagnetik dinyatakan dalam elektronvolt untuk foton berenergi tinggi di atas 100. Setelah itu ada urutan spektrum gelombang elektromagnetik dan penerapannya. Gelombang elektromagnetik memiliki spektrum yang dapat diurutkan mulai dari yang terpendek hingga terpanjang. Berikut ini urutan spektrum gelombang elektromagnetik beserta penjelasannya. Yang pertama, sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang terpendek dan frekuensi terbesar di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Panjang gelombang sinar gamma 0,6 kali 10 sampai 14 meter sampai 0,6 kali 10 sampai 10 meter. Sedangkan besar frekuensinya antara 3 kali 108 Hz sampai 5 kali 1022 Hz. Salah satu contoh pemanfaatan sinar gamma ialah untuk pengobatan radioterapi berbagai kanker dan tumor. Yang kedua, sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang 10 sampai 15 meter sampai 10 hingga 8 meter dan memiliki frekuensi antara 3 kali 1016 Hz hingga 3 kali 1019 Hz. Sinar X memiliki energi yang tinggi yang dapat menembus berbagai materi. Oleh karena itu, sinar X banyak digunakan pada alat ronsen atau radioterapi. Kemudian yang ketiga, sinar UV. Sinar UV atau ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang 380 nm sampai 10 nm dan memiliki frekuensi 8 kali 1014 Hz hingga 3 kali 1016 Hz. Sinar ultraviolet biasa digunakan dalam sterilisasi karena mampu membunuh kuman. Yang keempat, cahaya tampak. Spektrum gelombang elektromagnetik selanjutnya ialah cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang antara 400 nm hingga 70 nm. Cahaya tampak atau cahaya putih memiliki 7 spektrum warna seperti yang biasa terlihat pada warna pelangi. Biasanya cahaya tampak digunakan sebagai salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. 5. Inframerah. Inframerah merupakan contoh gelombang elektromagnetik yang bersumber dari semua benda panas. Gelombang inframerah memiliki panjang antara 8 kali 10 sampai 7 meter hingga 10 kali 3 meter.